Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 warga Palembang tenggelam di pantai Panjang Bengkulu. 4 orang tewas, 1 selamat sedang 1 korban lainnya masih dalam pencarian. 2 remaja pelaku kejahatan jalanan yang terkenal kejam terhadap korbannya ditangkap polisi. Jembatan dan jalan penghubung desa di Kabupaten Pali rusak. Warga resah tuntut pemerintah segera memperbaikinya. Kita ke informasi pertama. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Palembang yang sangat meresahkan warga akhirnya diringkus polisi. Dalam menjalankan tindak kejahatannya, pelaku kerap kali mengaku sebagai polisi. Pria bernama Asmuni hanya tertunduk pasrah saat dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 1, Kota Palembang pada Selasa petang. Ia ditangkap atas kasus pencurian dan penipuan sepeda motor. Saat melakukan tindak kejahatannya, Asmuni seringkali mengaku sebagai anggota polisi. Modus yang digunakan pelaku yaitu berpura-pura meminjam sepeda motor korbannya untuk mengantar seorang tahanan. Namun saat korban percaya dan memberikan kunci sepeda motor, pelaku justru membawa kabur sepeda motor tersebut. Pada saat itu kronologisnya dia nunjukkan ada orang di dalam mobil. Dia nunjuk pada korban bahwa dia hendak mengantar tahanan. Ditunjuknya orang tersebut yang dikira oleh si korban adalah tahanan. Karena dia ngaku sebagai polisi, sehingga korban percaya dan ngasihkan sepeda motornya, kunci sepeda motornya. Namun korban curiga. Kenapa? Pada saat kunci dikasihkan, si tersangka langsung naik kendaraan dan langsung kabur tanpa membawa orang yang ditunjuknya tadi sebagai tahanan. Dari hasil penyidikan, pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan aksi serupa. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 6 warga Palembang terseret ombak saat bermain di pantai Panjang Bengkulu. 4 korban dilaporkan tewas, sedang 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Setelah ditemukan, pihak keluarga kini tengah menunggu kedatangan jasad korban ke rumah duka. Selasa kemarin, 6 orang warga Kecamatan Sukarami, Palembang terseret ombak saat berlibur di pantai Panjang Bengkulu. Ke-6 korban yang tenggelam diduga berenang di area pantai yang jauh dari pos pemantauan pantai. Usai kejadian, tim SAR gabungan mencari jasad korban. Hasilnya 4 korban dinyatakan tewas, 1 korban selamat dan 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Diketahui ke-6 korban merupakan jemaah dari salah satu majelis di Kota Palembang yang sedang bersilaturahmi dan berlibur ke Bengkulu. Kini keluarga korban yang berada di Palembang tengah menunggu kedatangan jenazah. Yang mandi, sementara yang 4 tinggal di pinggir pantai. Nah begitu mandi inilah katanya tidak sadar mereka inilah sampai di tengah kalau menurut alunnya kan. Nah langsung digulung ombak. Jadi informasi terbaru saat ini sudah divisum di sana ya? Sudah visum, kemudian rencananya jam 4 ini dibawa menuju Palembang dari Rumah Sakit Bayangkara. Lagi nunggu jenazah dari Bengkulu. Rencana berangkat dari jam berapa? Sekitar jam 4 sore tadi ya. Sore tadi. Rencana dilakukan di mana, Kak? Di Soak Simpur sini, pemakaman Soak Simpur. Ya. Jadi yang untuk komplek ini berapa orang nih, Kak, yang meninggal? 2. Ini ya? Sama guru kami. Ya. Untuk namanya? Azhari, Muhammad Azhari. Rencananya jasad korban akan dimakamkan di TPU Soak Simpur, Palembang. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari 1 jasad yang masih hilang. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Berangkas berisikan uang dan surat berharga milik seorang pengusaha di Palembang dibawa kabur 3 pencuri. Pencurian ini didalangi oleh salah satu pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Sebuah berangkas milik warga di kawasan 7 Ulu Palembang dibawa kabur 3 pencuri.
Berangkas berisikan uang dan surat berharga. Para pelaku masuk rumah korban kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Atas kejadian tersebut, korban pun harus menderita kerugian berupa uang puluhan juta rupiah dan sejumlah surat-surat berharga. Setelah korban melapor pada pihak kepolisian, hasilnya 2 dari 3 tersangka berhasil diringkus polisi pada Selasa petang. Mereka adalah Dwi Saputra dan Ardi. Menurut polisi, kasus pencurian ini didalangi salah satu pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Kita berhasil mengungkap pelaku pencurian tersebut. Untuk pelaku ada 3, namun yang saat ini berhasil kita amankan 2 orang. Dan 1 orang inisial Z masih kita lakukan pencarian DPO. Untuk modusnya benar? Jadi salah satu daripada pelaku ini masih ada kaitan keluarga dengan korban. Sehingga dia mengetahui situasi, kondisi di TKP. Bersama kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berangkas yang sempat dicurinya. Polisi masih memburu satu rekan tersangka yang buron bernama Ziban. Sementara atas perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi meringkus 2 remaja pelaku kejahatan jalanan yang kerap beraksi di Kota Palembang. Dalam aksinya, para pelaku dikenal kejam dan tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. RJ dan FR merupakan 2 remaja di bawah umur dari 3 komplotan pelaku pencurian disertai kekerasan yang kerap beraksi di wilayah desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Kedua pelaku kejahatan jalanan ini tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Tanjung Batu pada Selasa siang. Komplotan ini dikenal kejam dan tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Modus yang dilakukan dengan berkeliling kampung menggunakan sepeda motor untuk mencari anak-anak yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Korban lalu diancam dengan senjata tajam dan dirampas harta benda miliknya seperti ponsel dan uang. Menurut polisi, komplotan ini sedikitnya telah melakukan aksi kejahatannya sebanyak 10 kali. Karena barang aja yang diambil. Jadi mereka ini datang, menghampiri, kemudian mereka mengambil, meminta dan mengambil, memaksa. Mengancam, langsung merogoh kantong, kemudian kalau satu-satu korban ada yang luka, HK ini mempertahankan HP-nya. Jadi FR ini melakukan penusukan karena HP-nya tidak diberi pada saat itu. Barang bukti berupa sebilah senjata tajam dan 1 unit sepeda motor yang dipergunakan saat beraksi disita pihak kepolisian. Kini polisi masih memburu rekan pelaku berinisial AG yang masih buron. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Tanjung Batu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga tidak kuat menahan angin kencang, sebuah pagar tembok RSUD Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan roboh. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Setelah sempat diguyur hujan deras disertai angin kencang, pagar tembok milik RSUD Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan roboh. Saat roboh, kondisi pondasi pagar yang dibangun pada tahun 2019 itu terlihat amblas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rapuhnya konstruksi diduga menjadi pemicu insiden robohnya tembok sepanjang 30 meter itu. Selain itu, sistem drainase yang buruk di lingkungan sekitar rumah sakit diduga ikut mempercepat robohnya pagar. Robohnya itu diakibatkan karena curah hujan yang tinggi, kemudian air tidak mengalir dengan deras, sehingga terjadilah penumpukan air di sekitar pagar itu. Sehingga dengan adanya kejadian itu, kondisi tanah itu karena tergenang air melembut dan terjadilah erosi di bagian sekeliling sekitar pagar itu, sehingga terjadilah roboh sebagian pagar di rumah sakit itu. Untuk sementara waktu, pihak rumah sakit akan segera menutup pagar yang roboh dengan menggunakan pagar seng. Kasus robohnya pagar ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.